hidup ini tidak menjadi soal asal Yesus beserta kami. Kami tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Kami tidak perlu takut untuk hari esok sebab Tuhan yang pegang. Kau jamin seluruh hidup kami ya Allah. Kami mau berlama-lama dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab apa yang kami lihat semuanya menipu Tuhan. Dan pada ujungnya kepada kebinasaan. Tapi ketika kami melihat salib Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, kami aman. Sebab kami tahu kami punya gembala yang agung. Terima kasih buat semuanya Bapak. Biar semua pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan menyenangkan hatimu, dan kami senang diam dalam hadirat Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati kami ya Tuhan dengan firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sudah berarti. Yang karena saya senang nyanyi, saudara ya, ini bisa stay di situ ya. Oke. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Iya. Ini kali saya yang ketiga ke sini. Terima kasih buat Bang Ronald dan Visi ya mempercayakan saya dari worship leader. Saya coba sharingkan firman Tuhan. Haleluya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama keluarga saya, saudara. Dan ini baru kali pertama juga saya bawa bayi saya yang umur 3 bulan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan ketika kita worship, kita memuji menyembah Tuhan? Ya. Siapa yang percaya Tuhan ada di sini? Amin. Kita percaya, amin. Nah, untuk pas minggu atau bulan lalu saya pelayanan di Cimahi, saya bertanya kepada jemaat di sana, siapa yang percaya? Kita mau ketemu Tuhan nih. Siapa yang mau dipanggil Tuhan? Siapa yang mau dipanggil Tuhan? Mukanya pada masuk ya. Siapa yang mau dipanggil Tuhan duluan? Nah, inilah realitanya yang terjadi. Kadang kita memang ya biasa aja, kita memang beribadah, tapi hati kita condong kepada hal yang lain. Hingga bukan Tuhan yang terutama di hati dan hidup kita, yang lain. Nah, hingga akhirnya iman dan kekristenan kita itu kosong ya. Tema yang diberikan hari ini bahan bakar. Iya, kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat karya Tuhan yang besar sementara kita nggak hidup di zaman Yesus? Ada yang percaya? Ya, udah pasti percaya lah. Sudahkah kita mengalami janji dan berkat Tuhan? Saya mau coba begini saudara, untuk mengujinya, coba tutup mata sebentar. Buka kembali. Apa yang saudara pikirkan? Ini bukan hipnotis ya? Gelap. Oh, gelap. Ya, itu jurus sekali itu gelap. Ya. Kadang saya berpikir seperti ini saudara. Setelah kematian, kita meninggal nih, ya. Karena kita adalah generasi terakhir, ya, sebelum Yesus datang kedua kali. Amin. Banyak orang yang meramal, banyak orang yang percaya, bahkan gereja mulai bersuara bahwa ini zaman akhir. Kita diperhadapkan dengan keinginan daging. Saudara jangan kira antikris itu membuat saudara susah. Tidak. Kemajuan teknologi membuat kita nyaman. Dan musuh kita adalah kenyamanan. Jadi saat kita udah mulai nyaman di rumah, waduh, udah semua lengkap, udah apa, hati-hati. Sementara kita sudah menikmati dunia ini. Kenyamanan kita itu berbeda dengan dunia. Coba bagaimana orang bisa didera, disiksa seperti Paulus tetap memuji Tuhan waktu di penjara. Nah, itu sukacita yang dunia mungkin heran dan melihat. Nah, saya percaya bahwa setiap kita cuma di tempat ini kita adalah api. Ya, ayolah hidup kita, Kristen kita, jangan sampai stuck di sini aja. Ada hal dunia harus lihat kita, mereka harus lihat kita. Nah, kalau kita nggak terlihat atau kita sama-sama aja, ya saya bingung. Apa yang dibanggakan dari seorang Kristen? Gak ada. Nah, nggak heran ya. Ya, waktu dalam perjalanan saya dengan istri saya suka ngobrol ya, saya ngobrol kayak gitu ya. Ya, tantangan mungkin di kota besar adalah gereja yang megah ya. Saya waktu pas ke Cimahi, saya lihat, ini gede banget nih gereja, saya pikir nih. Gede sekali ya, saya pikir. Terus ada gereja yang kecil sekali. Nah, dan para itu mata. Saya tipe orang yang suka berpikir, suka bertanya, menjawab sendiri saudara, karena ada yang mau ditanya pada saat itu. Nanti mungkin bisa tanya ke Bang Ronald. Nah,
saya pikir saudara, apa yang terjadi dalam tubuh Kristus dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, temanya bahan bakar seperti apa yang kita maksud dan kita mau. Oke, saya buka buku saya dulu, kata saya. Nah, full kerajaan Allah. Saya nggak tahu yang bagi siapa ya. Ininya apa namanya? Yang kemarin chat saya orangnya ada di sini kan? Ada. Terima kasih Bu. Ya, kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan itu seperti apa? Samakah dengan negara kita, Republik ini, Indonesia ini, demokrasi ini, sama kan? Atau berbeda? Kenapa Tuhan bilang kerajaanku bukan berasal dari dunia ini? Ada apa? Nah, karena kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, saya pun begitu saudara. Saya sering coba tentang orang, ya. Kita lupa bahwa sebenarnya kita bukan warga negara Indonesia secara KTP ya. Tapi iman kita, manusia roh kita, ya, sebenarnya kita bukan warga di sini. Jadi kehidupan kita, keadaan kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara harus menunjukkan siapa kita. Coba saya mau tanya dengan saudara, pasti udah tahu jawabannya. Saudara kan langsung membedakan ketika di bandara atau di stasiun atau terminal ada orang bule, ada yang luar. Udah pasti tahu saudara ya, orang bule. Mukanya, tampilannya, tingginya, bahasanya udah pasti. Itu contoh sederhana. Nah, kalau kita duduk sama-sama orang ya, terus kita nggak ada bedanya, bahasa kita juga bahasa mereka, tingkah laku kita juga tingkah laku mereka, cara kita berpikir juga sama dengan mereka. Terus apa yang membedakan kita dengan mereka? Coba renungkan. Nah, jangan sekadar lip sync ya, cuma manis di bibir ya. Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Tuhan, aku jatuh cinta padamu. Dan itu gak mudah. Bagaimana kita mencintai orang yang tidak terlihat. Dan sering kali mata kita menipu. Makanya kata firman Tuhan, kalau matamu baik, baiklah seluruh hidupmu. Kan begitu. Kata abang kita tadi ini, gelap. Makanya jangan tutup mata. Buka mata rohanimu, buka. Lihat Yesus berperkara dalam hidupmu. Amin. Amin. Oke. Tadi sudah saya sampaikan, kerajaan Allah itu ada kepala yang apa namanya, membentuk pemerintahan, ada seorang raja. Apalagi ada budaya. Saya coba searching di Google, apa itu budaya kerajaan? Cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama-sama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan setelah kita punya raja Kristus kita melayani. Amin. Dan kalau kita boleh renungkan, saya pikir begini ya, kenapa orang gak jatuh cinta kepada Tuhan? Emang gak pernah pikir Pak? Emang gak pernah mikirnya dunia terus. Saya yakin 100% bahkan 1000% ketika dia mati besok, yang dipikirnya juga toko kerjaan. Itu kan sama kayak Lazarus, ya, sama orang kaya, mati loh sama mati, tapi dia bisa makan Lazarus. Bahkan dia nyuruh Lazarus supaya mencelupkan jarinya karena dia panas sekali. Bahkan dia suruh lagi orang untuk memberitakan kabar baik, keselamatan. Yesus bilang apa? Sekalipun orang mati bangkit, ya, kalau dia percaya dia nggak percaya. Nah, itu yang saya bilang, kita harus berubah dari pola pikir kita, pembaruan budi kita. Tidak mudah karena lawannya daging dan kenyamanan. Gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini, GPA ini, saya percaya ini bibit ya. Tuhan sudah memulai dan saya yakin ya Tuhan percayakan pengembangan kepada Pak Ronald dengan banyak pergumulan dan proses yang dilewati demi proses hingga Tuhan sekarang. Itu pun masih ragu. Ayo Pak, jalan sekarang. Ya, kadang Tuhan nggak berbicara di gedung megah, saudara. Saya sih nganti dengan gedung megah. Tapi kadang-kadang gedung megah nggak apa ya. Saya pikir ini orang. Saya bilang sama istri saya, coba sini kamu bilang. Ini ya, coba bedakan. Saya kasih video nih, ya. Ini bedakan. Ini kalau orang tuli nggak mendengar, dia bisa bedain nggak konser sama ibadah? Hampir nggak bisa. Lampunya main, belum. Ada serangan sebenarnya. Nah, belum lagi yang lain-lain. Coba, apa yang gereja mau sampaikan kepada dunia? Apa yang gereja mau beritahu kepada sekitar?
Kadang-kadang kalau kita lihat juga gereja tutup pintu begitu ya. Ya, sikut sana sikut sini. Pak, gede-gede gedung gereja. Untuk apa? Ya kalau Tuhan percaya boleh. Tapi lihatlah saudara-saudara. Lihat sekelilingmu. Mereka nggak butuh gedung, ya. Pribadi yang mengenal Tuhan itu, yang menjangkau mereka, yang memeluk, merangkul mereka, dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, ini yang tadi saya bilang, mencakup tadi ya, cara hidup kita harus berubah, pola pikir kita harus berubah, pengetahuan kita tentang Kristus harus berubah. Nggak bisa, besok begini, besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Enggak lah, ya. Cobalah buktikan bahwa Tuhan itu besar. Buktikan saja. Biar dunia melihat bahwa Tuhan itu besar. Kalau kita bilang Tuhan itu segala-galanya bagi kita, praktekkanlah. Tunjukkan sama dunia, dari iblis boleh lihat. Kita jadi role model ya bagi orang-orang banyak. Karena saya pikir saudara ya, apa sih yang kita cari sebenarnya? Tapi seringkali perasaan kita yang dimainkan, diopok-opok oleh keinginan kita dan si jahat. Coba ketika iblis menggoda Hawa, apa yang dimainkannya? Perasaan. Udahlah, nggak bakal mati kok, nggak bakal mati. Kamu sama seperti Allah. Dia butuh pengakuan kan? Iya juga ya. Baru makan satu, gimana kalau makan satu truk? Makan satu kok dia. Udahlah sedikit aja. Ya, Hawa udah begitu, lakinya, pasangannya sama juga. Ya mungkin dia takut istri kali ya, atau cinta bakat sama istrinya. Udahlah deh, kita sama-sama lah. Kau berdosa, aku pun berdosa. Kau jatuh pun aku jatuh. Kemana kau pergi, aku ikut. Saat dimakan itu buah, sama-sama berdosa. Oke, itu perasaan. Nah yang kedua apa? Makanan. Ya, makanan raja itu hidangannya berbeda, saudara. Ya, berbeda. Makanan raja itu khusus makanannya. Para bangsawan juga makan satu meja dengan raja itu khusus. Ya, nggak sembarangan, terpilih makanannya. Ya, apa maksudnya dalam kehidupan kerohanian kita? Kita pun harus makan makanan raja. Dengan cara apa? Bersekutu dengan dia. Baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, aku mau apa? Saya mau tanya, bahan bakar manusia itu apa? Karbohidrat. Makan nasi. Kalau nggak ada nasi kayaknya nggak makan ya. Walaupun makan bakso sebaskom, kalau nggak ada nasi kayaknya nggak kenyang. Oke. Nah, manusia rohani kita juga perlu makan, saudara. Makanya kita melatih terus. Kita akan kuat kemenangan di dalam kita. Karena itu yang tadi saya bilang, kita sehidangan dengan raja. Oke, coba kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 5. Iya, ini udah tahu pasti itu ya. Bahkan sudah dinyanyikan juga, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, dia memang berkata demikian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Maksudnya apa, Pak? Ya, Tuhan memelihara kita sekalipun dalam keadaan susah, sekalipun dalam keadaan tertekan. Hidangan itu, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Itu yang Daud alami. Tuhan gak biarkan kita mati sia-sia, atau Tuhan gak biarkan kita mengalami hal-hal yang kita sendiri gak bisa menanggungnya. Itu makanan raja, saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak berbicara tentang apa? Pengurapan Roh Kudus, pengakuan. Kalau kita kehilangan minyak itu, urapan itu, nggak ada gairah kita. Sebesarkah Tuhan
Dia lebih senang apa namanya itu, jedak-jeduk. Ya. Coba bisa bayangkan. Ada nggak yang ngajarin Daud untuk berlari-lari sampai panjang mungkin sampai dia nggak tahu apa yang dilakukan? Enggak. Loh, kenapa cuma dia yang melakukan seperti itu? Kemana semua orang? Apa yang membuat hati Daud bukan nggak ada yang begini saya tahu. Tahun 2014 saya coba cari itu ya. Ya, saya baca firman Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan. Wah, itu keren sekali. Ya. Tapi terjemahan firman Allah yang hidup dalam Mazmur 17 ayat 15 dikatakan demikian. Namun bagiku yang memuaskan aku bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang Engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Apabila aku terbangun di surga, maka sempurnalah kepuasanku, karena aku akan berhadapan muka dengan Engkau. Gila, raja ngomong begitu. Dia nggak pengangguran, saudara. Raja, dia nggak penting dengan semuanya ini. Dan setiap kita, saya yakin dan percaya, ada kelemahan-kelemahan yang saudara masih gumuli sampai saat ini. Ayo bangkit, kalahkan itu. Jalan dengan Tuhan. Dari gereja yang menjadi berkat, Tuhan tambahkan jiwa. Iya. Dari tempat ini banyak kesaksian. Dari tempat ini terdengar pujian penyembahan kepada Allah. Orang datang berbondong-bondong ketika nama Tuhan ditinggikan. Amin. 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 Oke, saya baru masuk. Luar biasa. Bahan bakar, tenaga, kemampuan, daya. Oke, saya masuk. Itu tadi baru pengantar. Kita buka dalam Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Oke, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan ya. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Apa itu pelita? Tentu barang tahu lah. Pelita itu kayak lampu lah Pak. Ya, kalau zaman dulu itu ya kalau di kampung namanya somprong. Jadi itu kami masih pakai itu dulu. Jadi minyak tanah, ada kacanya kayak gitu, ditaruh di atas dinding gitu ya. Nah, apalagi mati lampu udah paling itulah. Tapi pagi-pagi hidung kita hitam semua tuh. Iya. Hitam semua hidung kita karena kan asap. Nah, itu pelita, saudara. Nah, ada Yesus kasih begini perumpamaan. Kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis yang bodoh dan bijaksana. Ya, dikatakan 5 diantaranya bodoh dan bijaksana. Coba saudara. Pak, kenapa bukan pintar? 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Coba. Kenapa bijaksana? Saya bertanya tadi ya. Saya pikir kenapa ya bijaksana ya? Kan kalau pintar, namun yang bodoh dan yang pintar. Kenapa yang bodoh dan bijaksana? Oke, sebelum ke sana, saya cerita saya mau kasih pengertian tadi pelita itu kan di atas gantang atau di atas atau ditempelin ini supaya terlihat. Nah, pelita itu apa? Perbuatan kita, kelakuan kita. Orang harus lihat. Yang namanya Kristen itu nggak bisa di dalam gedung. Kita memang harus berhadapan muka dengan Allah. Biar mereka tahu siapa Kristus. Biar mereka tahu siapa yang kita sembah. Kita nggak pernah sembah sih, kayaknya kita nggak tahu itu segala-galanya. Itu masalah kita di situ. Ya kita punya eksklusif banget ya, kita simpan. Apalagi orang sudah duduk di gereja yang megah gitu. Cukup ya, cukup. Nggak udah makanya makan aja. Ada nggak yang hati kita untuk datang nabrak orang lagi bingung gitu ya? Kenapa ya? Orang lagi sakit kenapa? Saya belajar untuk memulai kembali. Ya, saya nggak mau bohong di hadapan mimbar. Saya hampir tenggelam. Ya, ada bela buat saya. Dulu waktu pas pelayan di GBI tidak ada. Tuhan. Kapan waktu pas saya bagian masak, saudara saya masak untuk domba-domba saya. Bukan domba. Kalau domba saya masakin mereka mereka makan. Saya belanja.
Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Saya mau bawa atau saya begini, Tuhan sudah Tuhan. Bella nggak tahu keluar deh. Tuhan, langsung saya nyatakan, cinta. Emang saya udah kerja di situ nggak ada. Di PK cuma berapa saya? PK, ya PK nyanyi gitu lah, worship ya. Tapi Tuhan yang kasih lebih besar ya. Udah di gereja berapa sih? Nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Ya, saya cuma tahu Tuhan, Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Tapi ketika saya mulai longgar nih, nah saya ditawari keinginan apa? Kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oke, kita harus menunjukkan siapa kita. Amin. Dari mulai sekarang saudara, nyatakan aku anak Tuhan. Ya. Gereja harus menjadi jawaban untuk yang sakit jiwa, tubuh, fisik. Gereja harus menjadi jawaban untuk mereka yang berkekurangan. Gereja harus menjadi jawaban untuk mereka yang tersingkirkan, terasingkan. Gereja harus menjadi jawaban untuk semua situasi apapun. Bukan gedungnya Pak, kalau gedungnya juga datang tsunami hancur, gedungnya juga datang bahaya hancur. Kita gereja itu menjadi jawaban. Ya. Amin. Minggu depan bawa aja yang buta, yang tuli, yang sakit. Udah, mulai aja. Declare kuasa Tuhan. Ingat kuasa Tuhan. Harus. Ya. Waktu pas saya lihat di YouTube ada bantuan donasi begitu ya, donasi untuk orang yang sakit apa, dan kebanyakan memang tenaga sebelah. Saya pikir Tuhan, kami perlu orang demikian. Ya. Perkarakan. Daud selalu memperkarakan Tuhan bagaimana. Janganlah yang melulu terus perkarakan Tuhan pekerjaanku, Tuhan usahaku, Tuhan keluargaku. Kalau itu kekal, Tuhan pasti jawab dengan cepat. Karena itu nggak kekal. Itu kan nggak kekal, sifatnya sementara. Itu orang yang suka buka toko, kita juga punya toko. Buka pagi, berdoa saya paling senang buka toko. Dari Senin sampai ke Senin. Wah, kalau nggak kita ini minggu juga nggak buka. Terus. Pertanyaan ketika mati dia pikir apa? Tuhan, ya enggak lah, toko lah. Coba. Ketika kita di hadapan Tuhan, Tuhan memanggil namamu. Oh, Tuhan memanggil namamu. Oh, saudaraku, apalah jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Coba dijawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ayo, ubah cara kita berdoa. Amin. Tuhan, I love you. Amin. Ya, entah pengajaran dari mana orang tua saya nggak ngerti juga. Ini kalau tiap pagi berdoa pasti begitu. Tuhan, selamat pagi. Tuhan, apa kabar Tuhan? Kita yang menganggap Tuhan itu nggak ada. Itu aja. Kita yang menganggap itu jauh. Tuhan itu kita kunjungin kalau kita ke gereja aja. Dia dekat. Bahkan tinggal di dalam kita. Amin. Kita ranting-ranting ya. Dia penganggur yang benar. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Oke. Tadi saya udah janji, kenapa bukan yang pinter? Kenapa yang bijaksana?
Orang pintar menggunakan logika dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan tahu banyak hal. Ini orang pintar. Ya, orang bijaksana menggunakan logika juga sama. Pengalaman serta hati untuk menimbang masalah. Apa lagi? Cara berpikirnya beda banget. Menyerap ilmu itu orang pintar ya. Nah, terus dengan cepat menerapkannya secara sistematis. Orang bijaksana memahami secara mendalam dan memaknainya. Ini firman Tuhan. Ini cuma paling berapa sih? Setengah jam atau 45 menit. Udah gitu kita lupa kalau kita nggak renungkan. Belajar nama firman Tuhan. Apa sih Tuhan? Ya, apa sih Tuhan? Bangun tidur, ingat Tuhan. Tutup mata, ingat Tuhan. Tuhan. Saya garansi deh, firman Tuhan garansi. Itu yang kalau kita lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hidup kita nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Cinta kita kepada Tuhan nggak mungkin sama, bertambah dan bertambah terus. Apa yang dunia mau lihat kalau kita tawar? Nggak ada. Udah letak dibuang aja, nggak ada gunanya. Nah, dunia sedang menonton gereja. Apa yang ditonton? Perpecahan Pak, korupsi Pak. Anu sama si Anu Pak, rebutan gereja Pak, rebutan jemaat Pak. Pak yang di sana ketahuan selingkuh Pak. Pak yang di sana ketahuan Pak gimana Pak. Amin. Bagian kita tidak menghakimi, tapi kita mau memulai. Amin. Haleluya, amin. Nah, sudah ya. Yang pintar sudah, yang bijaksana sudah. Orang bodoh tidak membawa minyak. Oke. Apa itu minyak? Tadi sudah saya singgung. Iya. Apa itu minyak? Keintiman saudara. Urapan perlindungan. Sama-sama tidur kok Pak. Yang pintar juga yang pintar lagi. Yang bijaksana juga tidur, yang bodoh juga tidur. Masalahnya yang bodoh nggak punya persiapan. Yang pintar itu punya persiapan. Yang pintar lagi kan. Yang bijaksana itu punya persiapan. Itu yang terjadi. Tuhan datang kita nggak tahu kapan. Kalau ada orang beramal Tuhan datang kapan jangan pertanyaan palsu itu. Udah Tuhan bilang kamu nggak perlu tahu kapan saat dan masanya. Kalau ada orang lain yang mengklaim, ya, nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda jangan kamu bisa baca kata Yesus kepada orang Farisi. Ya, tanda-tanda manusia kamu tidak tahu. Ya, kita lihat Tuhan pasti ada tanda. Amin. Pencuri itu cuma sama orang yang nggak kenal Tuhan, nggak percaya saya. Kita pasti tahu kapan yang saatnya datang. Ya, persiapkan dirimu dengan baik. Persiapkan keadaanmu. Saudara kalau sudah mengikuti perkembangan dunia sekarang ini, tahu Nigeria, Boko Haram yang dibantai ribuan bahkan puluhan ribu orang Kristen di sana. Saya ikutin salah satu videonya seorang ibu, ya, seorang ibu matanya buta karena ditembak kepalanya jeder kayak gitu. Dan puji sama Tuhan dia selamat diwawancarai. Ya, apa yang mau disampaikan sama pelaku yang menembak aku? Dia bilang, dia kan memaafkan dan mengasihi orang itu. Kalau saya itu kemari, saya akan jamu dia, kasih makan dia. Kalau saya punya uang, saya kasih dia untuk pulang. Kenapa kamu bersikap demikian? Dia jawab apa? Karena itu yang Yesus ajarkan. Haleluya. Amin. Nggak ada yang lain. Haleluya. Ayo, bahan bakar yang Tuhan kasih bagi hari ini, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Penuh di dalam Tuhan, penuh di dalam Tuhan. Ayo, berhasil dan bergairah. Supaya gini, saya kadang-kadang begini ya. Apa sih yang mau kita lihat di dalam Tuhan? Apa yang kita lihat dari Tuhan? Apa yang mau kita inginkan dari keimanan kita? Apa yang kita mau dari dalam setiap minggu ibadah sebagai apa yang mau kita lihat? Coba. Apa yang mau kita lihat? Gila. Ya kalau kita belajar merendahkan diri orang bijaksana lagi. Ada raja yang besar mati untuk kita. Saya pikir kalau bukan cintanya kenapa lagi? Dia mau minta bantuan kita untuk turun bumi, atau dia mau minta uang kita gitu untuk bayar yang lainnya, atau dia minta penyembahan kita. Bahkan orang tua saya ada di sini sampai sekarang, bukan? Karena kamu nggak pernah tua, nggak pernah sakit kan? Kayaknya gue tuh haus penyembahan. Oh nggak begitu saudara? Ya, saya ikutin satu YouTube. Ini dokter, ya. Di Alkitab, ya, tidak ada kata-kata taat. Ketaatan tanpa pengertian yang benar itu buta. Tuhan kasih
suka tadi seperti itu. Hubungan kita mendengar, respon kita taat. Ya, kita taat, kita mendengar. Nah, kalau saudara nggak pernah dengar suara Tuhan, gimana mau taatnya, Pak? Coba aja. Ngikutin kasus yang sekarang yang tentara pukulin temannya sampai meninggal. Ya, ikutin ya. Coba. Atasannya ngomong apa? Ayo pukul, siksa. Taat mengerti. Kalau yang mengerti taat aja. Taat yang buta ya seperti itu. Kita dengan Tuhan nggak seperti itu. Bahkan Abraham negosiasi dengan Tuhan. Bahkan Daud mempertanyakan Tuhan di mana. Bahkan Ayub bilang di dalam satu mati Tuhan daripada aku lahir. Tapi seperti ini. Hebat sekali Tuhan. Tuhan marah gitu kan. Itu Tuhan kita akan sekali. Amin. Oke. Nah, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, bukakanlah pintu, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, saya mau kasih sedikit pengertian bahwa Alkitab kita terbatas ya dalam menerjemahkan. Nah, saya coba cari dari bahasa aslinya Yunaninya, dikatakan mengenali ego, yang berarti melihat, menyadari atau memahami. Kita lompat di ayat 11 ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain juga berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tuhan tidak mengenal. Masa iya Tuhan tidak mengenal? Saudara, kalau kita masuk kerajaan surga hanya karena kenal dan mengenal, saudara, itu penuh. Surga itu penuh. Udah kayak kita calo aja. Mau saya kenal bupati ini, masuk pesta. Oh saya kenal, masuk. Enggak begitu. Tuhan nggak mengenal orang begitu. Makanya dikatakan dalam Matius itu, pada waktu itu aku akan berserang kepadamu. Aku berkata, aku tidak mengenal kamu. Mengenal di sini dan mengenal di Matius ini berbeda. Oke, di sini menyadari atau memahami. Kita menyadari nggak kita harus bertobat? Kita memahami nggak apa rancangan Tuhan? Nah, itu yang Tuhan mau kenal dalam hidup kita. Itu yang mau Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh menyadari nggak bahwa kita harus bertobat? Kita sungguh-sungguh menyadari nggak bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Itu yang dikatakan aku tidak mengenal kamu. Biar Tuhan mengenal kita dari perbuatan kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur, Tuhan melihat sampai ke bawah, ada ke orang yang berwarna putih. Oke, ini lagi. Waktu saya sekolah minggu, saya kasih lagu akhir zaman, saudara, sangat juga. Yesus berkata kepada kita, adakah iman di hati ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Amin. Oh ya Pak. Oke. Saya kira cuma saya yang mau. Ya. Itu lagu saya sekolah minggu. Udah dikasih tahu lagu itu. Jadi berjaga-jaganya udah lama ini. Tapi kadang kita jatuh bangun. Iya. Kadang kita melenceng kanan kiri ya. Makanya kita perlu bersekutu tadi. Kita perlu kawanan tadi. Kita perlu orang yang mentoring tadi. Kita jangan lepas tinggalkan kawanan tadi. Amin. Oke, yang terakhir, mengenal di dalam Matius 7:23. Saudara tahu ya, mungkin di atasnya itu. Tuhan bukan akan menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan lain-lain. Coba kita buka dalam Matius 7. Matius 7 ayat 23. Pada waktu, oke, kita ke atas dulu. 21. Bukankah setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan
surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan bukan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah di depan aku kamu sekali membuat kejahatan. Saya bingung. Saudara bingung nggak dengan ayat ini? Pak, orang mengusir setan loh, Pak. Orang yang sakit loh, Pak. Tuhan tidak kenal. Coba kualitas yang Tuhan mau dalam banget. Keintiman yang Tuhan mau bukan cuma kulit dan cangkangnya. Saya mau tanya, siapa yang suka mujizat kesembuhan? Semua suka. Perampok, pezina, penjahat, pemabuk, pemukul semua juga suka nanti kesembuhan. Nggak ada yang nggak suka. Ya. Tapi mengenal di sini dikatakan ginosko. Itu bahasa aslinya ya. Mengetahui lebih spesifik, mendalam, personal, intim, diperoleh dari hubungan. Mengenal itu yang Tuhan mau. Jadi gak usah kasih Pak ada yang sembuh. Ya. Itu buahnya oke. Tapi penilaian Tuhan itu dalam, kawan. Ya, dalam. Bukan. Dia Kristen bukan karena bisa menyembuhkan, Pak. Ya, tapi nggak anti juga dengan penyembuhan tidak. Ya. Saya pernah dapat cerita dari teman sekolah kayak gitu. Saya bingung sama ini. Ya, hidupnya nggak bener. Maksudnya ya main-main lah. Tapi kemudian orang bisa. Saya lebih bingung dari cerita dia. Masa asli? Saya pikir seperti itu. Ya tapi kan harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya kan? Ada sungguh-sungguh. Yang pagi itu saya bangun pagi sebelum saya nyukur. Bahkan saya sebelum nikah tahun 2012 ya. Karena saya nggak mau kegiatan di gereja, saya cari usaha. Ya, saya bangun pagi jam 3 saya udah bangun, 3, 4, 5 lanjut lagi kayak gitu. Saya berdoa ke Tuhan, yang saya mau orang mengenal pelayan pekerjaan ini. Tuhan mengakui pekerjaan ini, pelayanan ini. Itu aja. Bagus siapa faktanya? Bagus siapa apa yang gedungnya bagus siapa? Kalau Tuhan nggak ngakuin ngapain? Itu buat siapa? Nah kita lakukan pujian penyembahan pengagungan firman buat siapa? Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke. Nah, yuk, mari kita miliki intiman di hadapan Tuhan. Mari kita miliki hati yang haus lapar akan Dia. Mari kita miliki hasrat, keinginan lagi. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terhidup, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Oh, setiap pagi ku terbangun sampai ku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau amat baik, nafasku memuliakan-Mu. ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Saudara pernah jatuh di dalam Kristus, kembali ke kubangan? Pernah. Daud pernah, Musa pernah, semua pernah yang tertulis dalam Alkitab. Mereka pernah jatuh, tapi setia Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Pun demikian dengan kita, seberapapun jauh kita, atau bahkan kita jatuh bangun, coba renungkan kembali, setia Tuhan. Dari kita bangun pagi sampai kita terlelap tidur, setia Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita. Amin. Amin. Hargai itu, rindukan itu, biar kehidupan kita berubah dan berbeda. Amin.
Mari pemain musik, kita worship. Haleluya. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Oh, bagiku terbangun sampai ku menyanyikan kebaikan-Mu. Dari awal, renungkan pelan-pelan. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sampai ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sampai itu pada Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan-Mu, menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan-Mu, menyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Dalam rombeng ke depan, saudara. Yuk, kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan. Amin. Teduh sebentar. Berbicara dalam hatimu, Tuhan, aku cinta Engkau. Aku mengasihi Engkau. Dia hadir, saudara. Ini bukan sugesti, ya. Kepastian bahwa Dia hadir. Amin. Dia rindu bersekutu dengan setiap kita di tempat ini. Amin. Mari buka mulutmu, sampaikan kata-kata cinta kepada Tuhan. Lord, thank you Lord. Terima kasih untuk sepanjang hidup ini Kau setia. Mari saudara, Kau baik Tuhan. Walau ku terjatuh berulang kali Kau angkat, Kau tak tinggalkan hidupku, Yesus. Kembali kepada Tuhan. Dan segala hal yang tak ku tahu Kau sediakan bagiku, hanya bagiku Tuhan Yesus. Oh mulia Tuhan,
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita panggil berdiri saya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama, kita gandengan tangan yuk. Yang kanan boleh gandeng yang kiri. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kita kuatkan satu dengan yang lain, saudara. Agar kita setia di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini kita setia. Amin. Kita berdoa. Kau tunjukkan kasih setia. Mulai peduli. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
di hatinya oleh Kristus. Mampukan dia Tuhan umat Tuhan merintis dari tempat ini. Kiranya kekuatan kuasa Tuhan yang membawa anakmu ini untuk masuk dalam kehendak-Mu yang besar Tuhan. Tuhan mampukan perlengkapi dengan kuasa ilahi di tempat ini. Semua pengurus pelayan pengerja dan semua di tempat ini, kiranya Engkau Tuhan mencukupkan apapun yang mereka perlukan untuk pelayan tempat ini. Tuhan, Kau kekuatan dan perlindungan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan telah memberkati dalam kegiatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Kan ku bawa, silakan dulu saudara. Persembahanku yang terbaik.